Hadis Tasi Asyar, hadis yang ke-19. Anhu, dari Abi Jabir, qala, bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin ya'risu khursan. Apa saja yang ditanam oleh seorang muslim, illa kana ma ukila minhu lahu shadaqatun. Lalu yang ditanam tersebut bisa dimakan, maka yang dimakan tersebut hatta nanti oleh hewan, bahkan hewannya hewan najis, itu akan menjadi nilai sedekah. Sok bayangkan, kita nanam sesuatu, lalu tanaman tersebut umpama gitu ya, berbuah, lalu buahnya dimakan sama luwak. Nanam kopi dimakan sama luwak. Tetapi aneh, kopinya dimakan lagi sama kita. Simbiosis mutualisme. Maka apa yang dimakan itu akan menjadi nilai ibadah, Pak. Bayangkan, ma min muslimin yakhrusul asyan illa kana ma ukila minhu lau sadaqah. Wa ma suriko, suriko tahu sariko, dipaling ya. Hatta tanaman kita nanam mangga di pinggir jalan, dipaling sama orang lain, maka menjadi nilai sedekah. Bayangkan, kumaha eta amun keheul. Maka saudara sekalian, saya jadi teringat ketika diajar ngalibat gitu. Kira-kira ada nggak ya seorang kiai yang melak lauk, melak jambu, melak buah gitu. Buahnya dimakan ku santri, dipaling ke santri, katanya amak ente, Pak. Karena mereka ternyata ilmunya ini, Pak. Mereka tahu ilmunya. Hatta masuriko, sampai dipaling tanaman tersebut, buahnya menjadi nilai sedekah. Jadi tong hariwang ternyata ikhlas saja, entah bismillah saya nanam berbuah ya Allah, terus ada yang maling, ikhlaskan saja. Kenapa diikhlaskan? Toh kalau kita ngedomel kira-kira buah itu balik lagi enggak? Ente kan? Enggak. Masya Allah. Wa ma siraqa minhu lahu sadaqatun wala yazra'u ahadun illa kana lahu sadaqatun. Maka segala sesuatu yang ditanam itu menjadi nilai sedekah, dan termasuk yang dimakan oleh binatang tadi sedekah. Nah ini yang agak susah, Pak. Udah menggertu. Mohon maaf, apalagi petani ya. Petani nanam padi. Setelah itu kena hama. Kan hama itu biasanya dalam bentuk hewan ya. Orang, tikus. Itu bisa dilihat sedekah, Pak, ternyata. Itu bagian malak, Pak. Nah maka saya jadi teringat, Pak. Ada seorang alim yang mengatakan begini. Kalau engkau bekerja di dunia ini, lalu tidak sesuai dengan harapan yang engkau dapatkan, gitu, maka tunggulah harapan itu akan diganti oleh Allah di alam akhirat nanti. Masya Allah, Pak. Termasuk kita bekerja, Pak. Jadi kalau kita bekerja, mohon maaf nih, ya, masih bekerja, gaji kita kecil, tidak sesuai dengan pekerjaan kita. Kenapa saya bekerja ini begitu capek? Tapi kenapa saya digaji hanya segini? Mohon maaf yang sudah pensiun. Duh, kerja mang tahun-tahun pensiun kan sakit. Mohon maaf. Ikhlaskan, Pak. Insya Allah Allah akan menggantinya nanti. Karena itu menjadi nilai sedekah.
Toh kalau kita tidak ikhlas, mohon maaf Pak, tidak ikhlas, tidak akan tergantikan di dunia. Dan akan lebih rugi lagi kita tidak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mau dapat apa coba? Di dunia zong, di akhirat zong. Bayangkan Pak. Ya kan? Nah, makanya ini ada sesuatu pengetahuan ilmu yang harus kita amalkan bersama-sama itu. Lalu bagaimana? Dan saya dulu belum mendengar ilmunya Ustadz, baru sekarang. Maka ikhlaskan dari mulai sekarang. Ya Allah, saya ikhlas. Waktu bekerja dulu, saya ikhlas semuanya, saya ikhlaskan semuanya. Walaupun saat itu gajinya kecil, padahal kerja dari pagi sampai sore, kerja sampai gak bisa mengek, katanya. Dari pagi sampai sore, bahkan kewajiban-kewajiban untuk beribadah terlupakan dan sebenarnya karena saking capeknya dan lain sebagainya, ikhlaskan dan saya menerima saat ini ya Allah. Oh, mudah-mudahan itu menjadi nilai ibadah. Maka insya Allah Bapak dan saudaraku sekalian, ternyata gitu ya, bekerja itu kalau dilakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh niat ibadah kepada Allah, maka akan menjadi nilai kebaikan dan nilai kebaikan tersebut menjadi nilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, la yaghrisu muslim ala gharsa fayaqulu minhu insan wala dzabatan wala tayran illa kana lahu sadaqah. Di riwayat yang lain dikatakan la yaghrisu muslim, tidak akan sia-sia seorang muslim itu menanam sesuatu lalu dimakan oleh manusia. Tadi dimakannya mau dibeli, mau dipaling, bagaimana gitu ya. Wala dzabatan, walaupun oleh binatang melata, tadi wereng, tikus, segala macam, orai gitu dimakan. Wala tayron, atau oleh burung piit, tetanu makan pare, itu yang setiap hari digobrak-gobrak kepada petani, brong gitu ya. Itu illa kana lahu sadaqatun. Dan semua itu menjadi sedekah ila yaumil kiamah, sampai nanti di hari kiamat. Tapi nanti ada catatannya apa? Catatannya harus ikhlas. Nyendak entos dituang kumanukna oge. Dan sudah puguh gitu kena werangna oge. Ikhlas Pak gitu. Kan gak bakalan kembali gitu ya. Maka ikhtiarnya buat kita itu. Termasuk mohon maaf tatkala kita umpamanya dagang, rugi, ya termasuk ikhlas. Maka Allah akan mengganti kerugian kita di akhirat nanti. Masih ada di riwayat yang wa fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain, la yahrisu muslim, tidak akan sia-sia seseorang menanam atau berusaha gharsan, tanaman, wala yazra'u zar'an, dan dia tidak memanennya. Tidak panen ini. Fa ya'kula minhu insan, karena diambil orang lain. Wala dzabatan, atau kena penyakit, wala syai'un illa kan lahu sadaqatun, maka itu menjadi nilai sedekah. Masya Allah, ternyata kalau kita ikhlas, bayangkan dari situlah Bapak saudara-saudara kalian, kan kita banyak kedumannya ya. Padahal ya Allah, inilah sifat Rahman dan Rahimnya Allah, begitu hebat Rahman. Allah kan tidak pernah memilah dan memilih. Semua dikasih Pak. Di manusia mau yang kafir, mau yang muslim, mau yang zalim, mau yang semua dikasih. Bahkan binatang yang najis dikasih Pak. Nah, iya, ada kalbun, anjing, ada khinzir, celeng, semuanya dikasih Pak. Dikasih, tapi kita ingat Pak, mohon maaf ini. Ini sebagai contoh saja, kalau kita punya balong, terus tanamin ikan. Terus ikan tersebut ada yang mancing, kira-kira ngedumel enggak? Ngambil, ngedumel tak? Ngedumel. Allah punya lautan Pak. Diambil oleh para nelayan. Kapal
Bayangin Pak. Mereka pernah menabur ikan, nanam benih di laut, ngasih makan aja. Enggak, diambil ke Allah. Amaknya Allah. Masya Allah. Hebatnya Allah tuh Pak. Kita mah baru nanam ikan di balong, kan mujair itunya. Kadang-kadang bukan mujair mah nggak perlu dikasih makan ya, gede sorangan gitu. Diambil sama orang lain, wis ngamuknya. Allah punya lautan, diambil sama nelayan, enggak pernah, nggak temen lah, temere parap, jauh-jauh ngambil ku kapal, bertonton Pak, Masya Allah. Itu nih sore tadi ya Allah ya Karim, betul-betul sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Lah kita nanam mangga depan rumah ada yang ngambil, wais ngawak-wak. Mohon maaf sampai dipotoan. Dihitung hiji diangkaan. Posting di grup saha nu maling buah urang. Ya Allah ya Karim. Ini padahal andaikan itu kita punya ilmunya, alhamdulillah saya bisa bersedekah walaupun dipaksa diambil oleh orang lain sedekahnya. Sebab Allah tahu ternyata tatkala kita panen belum tentu kita itu kan bersedekah. Jadi tatkala masih muda mangga itu diambil sama orang lain. Jadi sekarang kita sudah mulai harus jadi low profile ya Pak. Tanam sesuatu di depan rumah kita. Ingat, ingat Pak, yang ditanam itu di situ tuh bukan tanah kita ternyata, tanah developer. Kau mau di tanah kita sendiri, itu tanah orang lain diambil. Itu adalah salah satu mungkin dosa kita. Tatkala kita nanam mangga di depan rumah atau nanam rambutan, nanam jambu, pernah kita bilang ke buah om, Bu saya mau nanam izin, enggak pernah. Ya Allah ya Karim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mudah-mudahan menjadi sebuah ilmu yang bisa diamalkan oleh kita semua agar kita selalu berbuat baik dan kita berbuat ikhlas dalam